Di sini saya akan menerangkan tentang mukjizat dan keajaiban luar biasa lainnya. Ada dua sebab. Yang pertama, mukjizat para rasul Allah. Yang kedua, kejadian luar biasa selain mukjizat. Baik, saya akan menerangkan yang pertama dulu ya. Yang pertama, mukjizat Rasul Allah. Mukjizat itu apa? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebesaran risalahnya. Biasanya mukjizat itu diberikan kepada Rasulullah saat dalam keadaan sangat terjepit oleh musuh. Di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah telah menurunkan suatu kebenaran dan Allah telah menurunkan cahaya yang terang benderang kepada umat manusia. Mukjizat ada dua. Yang pertama kauniyah dan yang kedua akliyah. Yang pertama kauniyah. Kauniyah itu bisa disebut dengan terbatas, mukjizat yang terbatas, yaitu mukjizat yang tampak dapat ditangkap oleh panca indera dan seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan. Yang kedua yaitu mukjizat akliyah, bisa disebut dengan mukjizat yang tidak terbatas, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran seperti Al-Quran. Al-Quran itu sangat istimewa karena Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Selanjutnya, kejadian luar biasa selain mukjizat. Yang pertama karomah, yang kedua maunah, yang ketiga ilhas. Saya jelaskan yang karomah dulu ya. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh dan taat kepadanya. Orang yang saleh dan taat kepada Allah itu yang dinamakan wali Allah. Wali Allah. Seperti di desaku ada wali Allah yang namanya Mbah Saridin. Mbah Saridin itu dikasih mukjizat oleh Allah berupa salah satunya berupa mengambil air dengan ceting yang bolong-bolong. Kalau di logika kan nggak bisa ya mengambil air ceting dengan bolong, tapi beliau bisa. Itulah yang dinamakan mukjizat yang berupa karomah. Yang kedua maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Misal ya, seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Ibaratnya ya, nenek-nenek kan kurang sehat, jadi kan gak bisa keluar ya, apalagi rumah tersebut berdasarkan dari tembok yang kokoh, jadi kan gak bisa keluar. Tapi berkat nenek-nenek tersebut diberikan Allah maunah
berupa kemampuan luar biasa, itu akhirnya nenek-nenek bisa keluar juga. Itulah yang dinamakan ma'unah. Dan yang ketiga yaitu ilhas. Ilhas adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri seorang calon rasul sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Misalnya, contohnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam sebelum menjadi rasul itu sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Beliau lahir tanpa ayah. Kan mana mungkin ya melahirkan tanpa seorang ayah. Dan yang kedua itu Nabi Isa itu bisa bicara ketika masih bayi dengan jelas dan tegas. Selanjutnya, hikmah, mukjizat, dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertebal iman kepada Allah. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, tidak takut akan kesulitan, karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.